Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Bapak Petani? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Lili Kristiani dari Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penanganan pasca panen yang baik serta kemasan apa saja yang dapat digunakan untuk tanaman sawi pakcoy. Penanganan pasca panen ini sangat diperlukan untuk menjaga kesegaran sayuran serta daya simpan sayuran tersebut agar sampai di tangan konsumen tetap dalam kondisi yang baik. Nah, penanganan pasca panen ini memerlukan wadah serta peralatan yang bersih agar terhindar dari kontaminasi. Nah, apa aja sih tahapan pasca panen yang pertama? Dan itu ada pengumpulan. Tempat pengumpulan ini tidak boleh terkena sinar matahari ataupun hujan secara langsung. Memiliki tempat yang teduh, cukup lembab, serta sirkulasi udara yang baik. Lokasi pengumpulan ini baiknya dekat dengan lokasi pemanenan agar memudahkan pemindahan barang. Nah, yang kedua itu ada perompesan. Beberapa tanaman sayuran memerlukan adanya perompesan, yaitu pemisahan bagian tanaman yang tidak digunakan seperti batang, akar, daun ataupun bagian lainnya. Perompesan ini dilakukan dengan cara hati-hati agar tidak merusak tanaman. Nah, yang ketiga ada pembersihan. Pembersihan ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran serta benda asing yang menempel pada sayuran tersebut. Pembersihan ini dapat digunakan dengan mesin ataupun secara tradisional, sesuai dengan karakteristik sayuran tersebut. Nah, air yang digunakan juga harus sesuai dengan mutu sehingga terhindar dari kontaminasi. Yang keempat, itu ada pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air pada sayuran hingga mencapai kadar air tertentu guna menjaga kualitas sayuran agar tidak rusak dan dapat disimpan lebih lama. 5. Ada sortasi atau pengelompokan. Sortasi atau pengelompokan ini dilakukan untuk memisahkan sayuran yang baik dan yang kurang baik berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tingkat kematangan, ataupun keutuhan dari tanaman tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada grading atau pengkelasan. Grading atau pengkelasan ini memisahkan atau mengelompokkan sayuran berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau sesuai dengan standar mutu. Nah, grading atau pengkelasan ini bisa dilakukan secara manual oleh pekerja ataupun dengan mesin. Selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan ini diperlukan agar mudah didistribusikan serta memiliki daya simpan yang lebih lama. Nah, kemasan itu bisa berasal dari kayu, bambu, plastik, daun, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya ada pelabelan. Pelabelan diberikan untuk memberitahu identitas suatu produk. Umumnya, sayuran itu dikemas dengan menggunakan styrofoam dan plastik stretch film. Namun, plastik stretch film ini memiliki lapisan yang sangat tipis sehingga memungkinkan terjadinya proses respirasi dan transpirasi sangat besar, sehingga menyebabkan adanya penguapan air yang tinggi yang dapat mempengaruhi daya simpan dari sayuran tersebut. Ada beberapa kemasan yang dapat digunakan untuk tanaman sawi pakcoy ini. Yang pertama itu ada plastik LDPE atau Low Density Polyethylene. Nah, menurut penelitian, plastik LDPE dengan menggunakan 4 lubang perforasi ini mampu dijadikan packaging bagi sayuran pakcoy karena plastik ini dapat menahan uap yang baik karena memiliki permeabilitas yang rendah sehingga mampu menahan uap air yang keluar yang menyebabkan laju transpirasi menurun. Nah, plastik ini juga ramah lingkungan dan mampu didaur ulang. Serta yang kedua itu ada plastik PP atau polypropylen. Plastik ini juga mampu mempertahankan umur simpan sayuran yang tidak jauh beda dengan plastik LDPE. Nah, plastik PP ini dalam suhu ruang dapat menekan laju penguapan air pada sayuran. Namun, kelemahan dari plastik ini adalah tidak mengandung biji plastik yang dapat didaur ulang sehingga susah. Yang ketiga ini merupakan salah satu alternatif yang beberapa supermarket telah menggunakannya, yaitu menggunakan daun pisang sebagai pengemas ataupun packaging dari sayuran. Nah, daun pisang ini merupakan salah satu kemasan yang ramah lingkungan dan mudah didapatkan. Sekian informasi yang saya ingin berikan kepada Ibu dan Bapak Petani. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya dari apa yang saya informasikan, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.